Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita semua, memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan umat dimanapun berada, khusus yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita. Kita sedang membahas syarat la ilaha illallah dari hadis tentang kesalahan Usama bin Zaid dalam sebuah peperangan yang dibawakan Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Poin yang berikutnya yaitu syarat yang keempat. Itu as-sidqu munafi lil kadhib. Yang syarat yang keempat, dan semoga kita tidak lupa syarat yang pertama adalah apa? Adalah ilmu, yaitu ilmu tentang meniadakan dan menetapkan. Maksudnya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Kita meniadakan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, dan kita menetapkan bahwa ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu yang kedua, al-yaqin munafi lisyak wa raib. Bukan hanya mengetahui, tapi kita harus meyakini apa yang kita ketahui tersebut. Kita harus meyakini ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu akan berbuah amal, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Lalu berikutnya adalah keikhlasan, yang ketiga. Jadi kita mengucapkan itu bukan karena menginginkan dunia, menginginkan pujian, menginginkan jabatan, menginginkan segala hal, tapi kita mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tahu bahwa orang-orang sosok-sosok seperti Bilal bin Rabah, Sumayyah, Yasir, justru di saat mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka semakin semakin jauh dari dunia. Bukan hanya dalam konotasi miskin, tetapi mereka direndahkan, bahkan disiksa, dan itu tidak membuat mereka mundur. Kenapa? Karena yang mereka cari bukan dunia ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang mereka cari adalah wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mereka cari adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kenyataan yang bisa kita lihat dalam perjuangan para sahabat, khususnya di fase awal, yang mana bahkan mereka wafat di saat-saat tersebut, seperti Yasir dan Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Pasangan suami istri ini wafat karena la ilaha illallah dan disiksa oleh orang-orang musyrik. Dan itu menunjukkan bahwa begitu mereka mengucapkan la ilaha illallah, dunia itu semakin tertutup dalam tanda kutip. Mereka semakin dimarginalkan,
mereka semakin dizolimi, mereka semakin dijatuhkan, bahkan mereka disiksa, dan akhirnya mereka merenggang nyawa. Tapi apakah mereka gagal? Mereka tidak gagal. Makanya sekali lagi coba kita renungkan ketika kita berusaha mengucapkan la ilaha illallah atau menjaga la ilaha illallah dan cabang-cabang keimanannya dalam ketaatan kepada Allah, dalam beramal soleh dan beribadah, lalu kita ada kendala atau konsekuensinya kita ada kendala dalam dunia, mungkin jadi agak seret dan seterusnya, maka itu pembuktian apakah kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala atau justru kita mencari dunia. Dan orang yang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalangi dan tidak akan menghambat derap langkahnya. Dia akan terus melangkah di atas iman, di atas tauhid, dan dia sama sekali tidak menyentuh praktek-praktek kesyirikan. Karena sekali lagi yang mereka cari adalah wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dunia, bukan pujian dan seterusnya, bukan riya dan lain-lain. Makanya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan ikhlas dan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan hanya diperintahkan untuk ibadah, tapi kita diperintahkan ibadah dan ikhlas dalam ibadah. Kita bukan hanya diperintahkan untuk sholat, tapi kita diperintahkan untuk ikhlas dalam sholat. Kita bukan hanya diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, tapi ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, karena mengucapkan la ilaha illallah adalah ibadah. Bahkan kita tahu Nabi SAW mengatakan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Tapi apakah hanya la ilaha illallah? Tidak. Ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita memurnikan ibadah kita dari segala bentuk kesyirikan, baik yang zahir maupun yang batin, yang samar maupun yang terang-terangan, dan itu dengan cara mengikhlaskan niat fi jamil ibadah lillahi wahdah, mengikhlaskan niat ketika mengerjakan seluruh ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Dan Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya atau dari lubuk hatinya. Lalu yang keempat, hadirin sekalian, as-sidqu al-munafi lil kadhib. Jujur. Dan ini meniadakan kebohongan atau lawannya kebohongan. Jadi jujur dan lawannya adalah kebohongan. Wa dzalika bi an yaqula hadhihi al-kalimah sadiqan min qalbihi yuwati'u qalbahu lisanah. Dan makna jujur adalah mengucapkan kalimat ini dengan kejujuran dari lubuk hatinya, dan hatinya sesuai dengan lisannya, atau hatinya sesuai dengan lisannya. Allah berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang orang munafik kepada Anda, wahai Muhammad, dan mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dan Allah Maha tahu, Allah mengetahui engkau memang benar-benar Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah juga menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu bohong. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bohong ketika bersaksi itu. Jadi Allah menyampaikan bahwa orang-orang munafik ketika bersyahadat bohong. Orang-orang munafik ketika bersyahadat itu bohong. Jadi mereka bersyahadat tapi didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bohong mereka. Makanya kata para ulama, li'annahum qalu hadhil kalimata walakinnahum lam yakunu sadiqina fiha. Mereka mengucapkan kalimat tersebut
namun mereka tidak jujur dalam mengucapkannya. Mereka mengucapkan, tapi mereka nggak jujur. Mereka berbohong. Semoga Allah SWT menjaga kita dari kebohongan ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan, karena ini salah satu prinsip-prinsip dalam keimanan kita dan kehidupan kita. Semoga syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Harta yang kita miliki saat ini akan beralih ke pemilikan saat kita wafat. Sudahkah kita menyiapkan warisan berharga yang kebaikannya akan kembali pada kita? Warisan berharga tak harus dalam bentuk benda. Ia dapat berwujud ilmu yang menerangi seseorang dari gelapnya kebodohan. Ada saudara-saudara kita yang masih berjuang agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jika kita terlibat dalam perjuangan mereka, lalu Allah mampukan mereka membaca Al-Quran dengan baik, sungguh besar kebaikan yang akan diraih. Pahala dari ilmu itu akan terus mengalir untuk kita. Bahkan ketika nama kita sudah tak dikenal lagi di bumi. Siapkan warisan berharga itu sejak dini. Salah satunya dengan mengambil bagian dalam perjuangan berantas buta huruf Al-Quran dan program pendidikan lainnya bersama Muhajir Project Tilawah. Semoga perjuangan di jalan ilmu ini menjadi jejak warisan berharga untuk kita dan mereka. Salurkan infak terbaik kita melalui